Iya, udah inovasi sih. Ya, keuntungannya buat karyawan apa sih? Oke, baik. Sebenarnya gini, kalau motivasi memang nggak selalu orang punya di awal ya. Yes. Biasanya itu bisa ditanyakan dengan refleksi kalau diri sendiri. Kalau Mindsetnya harus saya udah diubah. bekerja sekian tahun ini, selain saya mau dapat gaji, saya mau dapat apa sih sebenarnya? Gitu. Saya akan ngabisin lagi 2 dekade berikutnya ini, saya mau bikin apa di perusahaan ini? Selain saya dapat gaji dan gaji yang naik terus atau pangkat yang naik terus, saya mau bikin apa? Itu akan menjadi pembeda gitu ya. Dan itu akhirnya seringkali akhirnya baru bisa membuka orang, oh ya selain gaji, tunjangan, karir, jabatan, yang materi, jangan-jangan ada yang lebih sekedar daripada itu yang membuat kita mau capek-capek gitu ya. Ya seperti tadi, biasanya kalau orang udah tahu lingkungan dan memikirkan lebih materi, biasanya dia baru kepikiran gitu ya. Oh ya, saya mau bikin orang bekerja lebih baik, orang jadi lebih terhubung dengan keluarganya. Customer kita jadi jauh lebih mudah terbantu. Itu pertama gitu ya, mendapat motivasi. Dan akhirnya gini juga, ketika orang pengen inovasi, seorang employee, internal innovators, maka sebenarnya dia perlu bersyukur tuh. Ada benefit-benefit yang nggak didapat oleh employee innovators di luar sana. Yes. Ya, bisa jadi ada temennya gitu ya, yang seumuran juga lagi mendirikan startup atau merintis usaha, nggak harus digital juga gitu ya. Ngebayangin banget kalau orang mau bikin inovasi sekaligus bikin bisnis dari awal, maka tahapannya banyak banget. Ya, setup resourcesnya sendiri gitu ya, nabung gitu ya. Mungkin dia udah kerja sebelumnya atau minjam, cari investor awal atau cari teman yang mau jadi pemodal dan sebagainya. Lalu baru dikonsep lagi, cari lokasinya, lalu di trial lagi produknya dan sebagainya. Yang itu luar biasa gitu ya, meminta effort dan waktunya juga nggak sebentar. Gitu ya. Belum lagi kalau misalnya udah launching produknya, investornya bakal banyak banget gitu ya yang perlu dijajali gitu ya. Dia bisa jadi butuh 40 investor buat nawarin bisnisnya baru dapat pendanaan sehingga produknya akhirnya bisa jadi launching gitu ya, bisa jadi terdelivery ke market. Tapi kalau kita yang di korporat, maka kita punya benefit sebenarnya nggak disadari kadang-kadang gitu ya. Pertama adalah kalau di korporat kita itu punya resources ya, perusahaan tuh punya sumber daya. Memang nggak selalu melimpah ruah ya, harus diusahakan juga. Ada uang, ada ruangannya, ada toolnya, ada expertnya, kadang-kadang programmer internal yang itu bisa dipakai untuk kita mewujudkan inovasi, gitu ya. Yang kedua adalah kalau di luar sana entrepreneur atau yang menginisiasi bisnis sendiri, dia harus jualan dalam tanda kutip ke investor, nih bisnis saya, kira-kira mau invest apa enggak ya, ditolak lagi, coba lagi dan belum tentu dapat yang cukup gitu ya. Kalau di perusahaan kita hanya perlu meyakinkan mungkin beberapa pihak saja yang memang jadi decision maker gitu ya. Pak, kami udah berinovasi, udah uji beberapa validasi gitu ya, asumsinya udah terbukti, izin dong untuk kami usulkan untuk dapat pendanaan. Nah, itu prosesnya jauh lebih sederhana gitu ya. Dan yang kedua, kalau gagal gitu ya, ya itu udah jadi bagian dari persetujuan kebijakan perusahaan. Misalnya nggak berhasil gitu ya, ya maka ya si inovatornya tetap bisa punya pekerjaan dan penghasilan gitu ya, nggak kehilangan pekerjaannya. Sedangkan kalau misalnya ya entrepreneur dia nggak berhasil, duitnya keburu habis gitu ya, ya udah deg-degan gitu. Saya kenal gitu ya seorang yang menjalankan startup gitu ya. Aduh, duitnya mau habis nih. Aduh, gue udah mau mati nih. Nggak jadi mati. Ternyata ada order lagi gitu ya. Sampai segitunya setiap bulan gitu ya. Setiap bulan cash flow-nya tinggal sebulan lagi nih. Kayaknya harus dapat investor lagi nih, harus dapat order nih. Yang itu akhirnya menghantui orang-orang yang jadi inovators ya, yang menjalankan bisnisnya sendiri. Sedangkan kalau kita ada di corporate, ada di perusahaan, maka kita punya resources, kita punya sistem yang lebih sederhana, ya orang yang perlu diyakinkan lebih sedikit. Dan kalau kita gagal lebih termanage, kita hidupnya akan baik-baik saja gitu ya. Oh, masih bisa ngehidupin anak istri kalau memang udah berkeluarga. Karena memang ya udah, itu kan proyek inovasi, sedangkan kita masih punya tanggung jawab yang lain, peran yang existing yang kita jalanin. Gitu. Itu kelebihannya. Dan satu lagi, ketika itu inovasi dibawa di perusahaan yang besar, punya resources, maka ketika itu disetujui, scale up-nya akan lebih mudah. Oh, oke. Ya, karena wah udah yakin nih manajemen, ya udah keluarin 10 miliar, jebret gitu ya, langsung jadi. Nah, ini ngomong-ngomong soal scale up ya, atau inovasi yang akhirnya jadi konkret, kita punya beberapa cerita nih, Kak Sally gitu ya.
Bahkan waktu awal saya terlibat juga di pendampingan sebuah corporate gitu ya, berbasis digital telco, kita juga bisa nggak ya gitu ya, wah memang ada problem yang disasar gitu ya, bahwa customer itu merasa produk yang sekarang nggak sesuai keinginan mereka gitu, mereka pengennya parsial gitu ya, ini, tapi yang sekarang harus jebret mahal gitu ya, dan itu akhirnya membuat mereka enggan buat beli. Dan sebuah squad inovator kita dampingi, akhirnya ya berempati, menyusun ulang inovasinya, idenya baru dengan format yang berbeda dengan saat itu, dan akhirnya programnya udah selesai nih ya, wah launching di sisi MVP, uji validasi udah kebukti. Tapi kita nggak pernah nyangka waktu itu sekian tahun jedanya saya lihat gitu ya, karena saya menggunakan servicesnya juga, loh kok kayaknya ini familiar ya gitu ya. Wah, yang pernah saya dampingin. Kok ada ya? Ini kayaknya dulu yang di konsep jadi program, dan ternyata beneran. Ternyata di-approve sama manajemen level pusat dan itu jadi produk secara komersial. Wah, rasanya senang banget gitu ya. Ternyata dari satu hal yang memang dilakukan di sekelompok orang kecil ya, dibawa ke level tengah, dibawa ke level atas, dan akhirnya beneran jadi produk komersial resmi. Itu inovasinya udah terbukti bisa launching. Dan itu yang terjadi ketika memang ada di perusahaan besar yang punya resources banyak. Gitu. Itu tuh yang keren. Apalagi ya, ada juga ya sama, saya kalau lihat-lihat iklan digital gitu ya, misalnya lagi buka satu aplikasi kayak YouTube, kok kayak pernah denger nih produk ini gitu ya. Oh iya, dulu ada program gitu, ternyata sekarang jadi produk gitu. Dulu masih jadi inkubasi gitu ya. Squadnya didampingi oleh Cias dan akhirnya launching. Wah, itu kami sangat ikut senang gitu ya, ternyata proses yang ada di internal perusahaan dibawa oleh internal innovators dan akhirnya bisa meyakinkan manajemen jadi produk komersial. Yang mana di situ idenya memang murni dari employee ya. Yes. Bukan dari Cias. Bukan dari Tapi Cias. kita mendampingi ya. Jadi kalau boleh disimpulkan benefitnya ya tadi ya, resourcesnya lebih banyak, nggak harus nyari-nyari, ngemis-ngemis gitu ya dalam tanda kutip. Lalu resikonya lebih termanage, dan ketika mau launching, scale up, maka akan lebih mudah gitu teman-teman. So bersyukurlah yang jadi employee. Yuk kita semangat lagi, jauh lebih semangat lagi berinovasi.